Morowali terus melangkah maju dengan semangat yang membara, kita tak akan ragu. Ragam Morowali, tanah yang penuh cerita, bersatu dalam kerja keras dan cinta dari pantai ke pegunungan. Di balik setiap sudut ruang, ada sebuah cerita yang tak lekang oleh waktu. Sebuah karya seni yang berdiri kokoh, menyimpan jejak-jejak sejarah dan keindahan dari masa lalu. Meja antik yang bukan hanya sekedar furniture, tetapi juga menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jadi bagaimana? Apa bagus hadiahnya? Bagaimana kalau yang warna-warni? Hah? Masa ayam warna-warni? Hadiah macam apa kalau kita mau kasih ayam warna-warni untuk kenaikan pangkat? Kan bagus, bisa dirawat juga. Iya, tapi kan ini kita harus cari yang memorable untuk Pak Aris, supaya bisa dia kenang-kenang. Mungkin yang bisa, sesuatu yang bisa dia simpan di ruang kerjanya nanti yang baru, atau bagaimana? Kalau Caca ada ide? Meja antik ini memiliki desain yang sangat khas, dengan sentuhan-sentuhan tangan terampil yang menambah keindahan juga keunikan setiap ukirannya. Ada pengrajin meja antik di Kelurahan Lamberea. Katanya di situ produk-produknya bagus, mantap-mantap juga. Menurut Kokta bagaimana? Bagus sih, pilihan yang bagus. Biar bisa menunjukkan dedikasinya Pak Aris di kantornya tuh. Iya, kan bisa juga disimpan di ruangannya, Iya. kan kayak yang saya bilang tadi, supaya Pak Aris bisa lihat-lihat, oh ini dari Caca sama Okta, kayak begitu toh? Yaps, Gimana? nice sih. Tapi kita harus pergi cek dulu barangnya di sana, apakah ada lagi tersedia atau bagaimana. Siapa tahu Oke. kita bisa juga lihat-lihat bagaimana proses pembuatannya toh? Caca tahu tempatnya? Tahu di Lamberea sana tahu. Boleh. Kita ke sana? Oleh. Ya. Oke. Ya boleh kayaknya, so boleh nih. Toh? Naik motor saja. Boleh. Ada motor saya bawa. Iya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Lamberea Kak Okta. Saya dengar-dengar di sini ini pengrajinnya meja antik yang paling bagus nih. Di situ kayaknya rumahnya. Wah, semoga kita dapat hadiah yang pas deh buat Pak Aris. Semoga. Karena pengrajin di sini memang punya keahlian yang sangat khusus. Iya, makanya itu saya pilih. Saya sarankan di sini saja kita ambil hadiahnya. Kita carikan hadiah yang cocok untuk Pak Aris. Nah, Ayo, kita lihat. ya. Assalamualaikum. Permisi Bapak. Saya Caca Bapak. Okta. Oh ini bengkel pengrajinnya di. Iya. Bapak saya kesini namanya pesan meja antiknya untuk hadiah untuk teman saya, teman kantor saya. Kalau boleh tahu ini sebelumnya saya tanya bahannya ini dari apa? Saya penasaran nih bahan kayunya karena saya lihat bagus, kokoh di Kak. Iya. Ini kuat. Ini dari mana Pak bahannya? Kita ambil. Bahan ini ya kita ambil dari gunung. Oh dari gunung. Di sini atau ada tempat lain Ya, mungkin? di sini juga.
Oh bukan, oh berarti kita ambil sendiri ini Sendiri. bukan pemasok dari luar bahan ininya, bahan utama mejanya. Ambil sendiri. Biasanya selain meja dijadikan apa dia ini Pak? Boleh juga dibikin macam kursi. Kursi. Kalau yang paling kecilnya, produk yang paling kecil bentuknya. Yang kecilnya paling macam asbak begitu. Oh asbak rokok. Ini kalau jenis kayunya ini Pak? Kalau jenis kayunya ya kayu pilas. Kayak tilas ya. Kayu tilas. Kayu pilas memang ini kalau kita di sini. Iya. Kasih namakan kayu BTBT. Kalau untuk satu kali produksi meja begini berapa lama biasa prosesnya? Tergantung besarnya. Oh tergantung ukuran dia. Di proses lama dengan tidaknya itu tergantung ukuran produk yang mau dibuat. Iya. Kita pesan nih meja. Iya, boleh. Ini satu Bapak di meja antiknya. Tapi mungkin boleh kami sambil lihat-lihat proses pembuatannya. Boleh. Oh iya. Ini satu. Iya. Iya. Oke, kita keep ini. Mari. Selain itu, bahan yang digunakan sangat berkualitas. Juga proses pembuatannya memerlukan ketelitian yang luar biasa. Langkah pertama dimulai di sini, dengan memilih kayu yang berkualitas. Setiap potongan kayu tua membawa karakter yang unik, serat yang halus, bekas usia, dan tekstur yang tak tergantikan. Dengan tangan terampil, pengrajin memotong dan mengamplas hingga permukaannya halus dan siap diolah lebih lanjut. Menyusun potongan kayu menjadi rangka meja adalah seni tersendiri. Setiap sambungan harus kokoh, setiap detail harus sempurna. Penyelesaian adalah tahap terakhir yang menentukan. Dengan pewarnaan yang lembut, kilauan alami kayu pun muncul dan menonjolkan keindahannya. Tahap finishing adalah saat di mana keindahan kayu benar-benar terlihat. Ada rasa bangga setiap kali melihat hasil akhir. Meja ini memiliki sentuhan klasik yang tetap relevan sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Basri SE. Saya selaku Lurah Kelurahan Lambrea, Kecamatan Bumbu Tengah. Jadi pemerintah Kelurahan Lambrea selama ini dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan kearifan lokal ini, kami dari pemerintah kelurahan selalu terus mencari daripada kearifan-kearifan lokal yang ada, termasuk daripada salah satunya kerajinan meja antik ini. Dan kami dari pemerintah kelurahan selalu mensupport, mendukung sehingga kerajinan ini bisa berkembang dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kelurahan Lambrea. Saat ini pemerintah Kelurahan Lambrea dalam mendukung kegiatan seperti ini selalu kita melaksanakan pendampingan terhadap para pengrajin sehingga bisa bagaimana kegiatan ini terus berjalan dan bisa menghidupi daripada keluarga atau masyarakat pengrajin meja antik ini. Tentunya terkait masalah program pemberdayaan, kami dari pemerintah Kelurahan Lambrea itu selalu memprogramkan bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan khususnya kerajinan masyarakat ini setiap tahun kita dukung baik dalam bentuk material maupun dalam rangka peningkatan sumber daya daripada para pengrajin itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kerajinan ini ke depannya, kami dari pemerintah selalu mendampingi dan mempromosikan daripada hasil-hasil karya masyarakat ini sehingga bisa dilihat di masyarakat luas, bukan hanya di lingkup Kabupaten Morowali, tapi juga
bisa keluar sampai ke tingkat nasional maupun ke mancanegara. Ya, harapan kami ke depan terkait masalah kerajinan ini tentunya para pengrajin ini bisa mendapatkan pelatihan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan profesionalisme serta sumber daya mereka untuk bagaimana meracik atau memoles lagi, meningkatkan hasil-hasil yang dibuat ini sehingga bisa lebih baik lagi dan bisa menarik daripada masyarakat untuk membeli. Harapan untuk Pemda, tentunya harapan kami dari pemerintah daerah itu dapat membantu kami dalam rangka peningkatan sumber daya para pengrajin untuk bisa lebih berkreasi lagi. Tentunya kondisi saat ini kita akan bersaing dengan para industri-industri yang sudah lebih maju, tentunya dengan teknologi, sehingga harapan kami dari pemerintah daerah dapat membantu kami terkait bagaimana peralatan maupun pelatihan-pelatihan sehingga mereka bisa lebih maju lagi. Om, ini sudah berapa lama kita berusaha? Kalau usahanya ini sudah cukup lama, sekitar 3 tahun begitu. Oh, sekitar 3 tahun? Iya. Beli bahannya itu di gunung. Oh, di gunung. Berapa kilo dari sini? Kadang ada yang sekilo. Oh, kilo. jauh juga ya? Ya. Kalau jenis kayunya itu, kalau macam yang kita pola ini hanya kayu bete-bete itu dengan kayu jati. Kayu bete-bete dan kayu jati? Iya. Tidak ada kayu lain? Ada juga kalau cendana juga. Kita Proses pengambilannya ini bagali dan akar ini kan? kalau jenis akar digali. Iya. Ini proses pemasarannya bagaimana? Orang yang datang ke rumah atau Bapak yang pergi bantar saja? Ya kalau untuk sementara, kalau yang macam lalu-lalunya itu memang begitu. Nanti orang yang datang. Orang yang datang? Iya. Kita pakai uang pribadi atau sudah ada bantuan dari pemerintah? Kalau untuk alat ya ada untuk bantuan dari pemerintah. Tapi kalau untuk dana itu uang pribadi. Berapa biasa kalau kita jualkan ini yang besar ada yang kecil? Ya kalau yang besar ini kadang 7 sampai biasa itu ada, kadang juga 5 kalau yang agak kecil-kecil itu tergantung modelnya. Oh, tergantung model? Ya tergantung model. 5 sampai 7 juta? Iya. Kalau yang kecil-kecil kayak begini? Yang kecil begini kadang tak 3 juta, 4 juta biasa. Ada juga yang sekitar 2 juta. Kalau untuk sekarang ini kendalanya kami itu kan, kendalaku itu masalah pemasaran itu. Pemasarannya karena masih, makanya saya punya pekerjaan ini boleh bilang terhambat karena itu. Persoalan pemasaran itu. Harapan saya itu persoalan pemasaran ini saya punya mau itu supaya dibantulah bagaimana caranya supaya maksudnya bisa dipasarkan gitu. Cukup. Boleh? Iya boleh. Saya pergi panggil dulu Pak Aris, Kak. Oke. Pak Aris, bisa tolong ke depan dulu sebentar, ada sesuatu yang saya bawa dengan Okta untuk Pak Aris. Apa itu? Ada deh, rahasia. Ada di depan saya taruh. Iya. Hadiah. Apa ini? Ini hadiah aku sama Kak Okta untuk Pak Aris karena naik pangkat kemarin. Oh, Ucapan begitu. selamatnya, ini bentuknya. Semoga Pak Aris suka. Ini anu Pak, apa? Meja antik. Iya, dari mana kamu ambil ini? Kamu beli? Ya, begitulah. Kami ambil di anu, pengrajin di Lamberea di Kak Okta kemarin. Iya, kami pesan di sana. Bagus ini, atau mahal pasti ini. Tidak jiwa. Aman. Oh, wih bagusnya, wih terima Semoga kasih kita banyak. suka Iya, ini, terima Pak. kasih banyak, Kak. Ya, Pak, Terima kasih banyak, sama-sama. Kak. Semoga betah di jabatan barunya, iya. kerjanya makin bagus, Ya, semoga meja ini bisa dipakai, iya. Jadi Kerjaan. simpan di rumah saja.
Di kantor juga bisa. Ya di kantor mungkin di Supaya kantor dilihat-lihat. kamu juga bisa lihat-lihat. Diingat-ingat juga dari Iya, Okta iya, sama iya, Caca. iya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Terima kasih Pak. banyak. Iya. Bagus ya. Kita makan siang apa? Ayam bakar boleh. Atau Bapak kita berdiri nih Bapak, jangan kita duduk, nggak enak. Teman kantorku apa namanya? Yang berlari dari hutan ke laut, kekayaan alam yang tak terhitung, tak ada yang luntur. Dari industri besar hingga desa yang tenang, semua beriringan seperti aliran sungai yang panjang. Ragam Morowali terus melangkah maju, dengan semangat yang membara kita tak akan ragu. Ragam Morowali.